Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Terima kasih kerana mengambil masa untuk mendengar siri apologetik yang menjelaskan kepercayaan atas asas orang-orang Kristian. Dalam siri bahagian ini, kita akan melihat Tritunggal. Untuk memahami Tritunggal, kita terlebih dahulu harus memahami perhubungan di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Ya, perhubungan di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan satu daripada buku dalam Alkitab yang banyak berbicara tentang perhubungan di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus adalah Injil Yohanes. Dari Injil Yohanes inilah saya telah belajar banyak tentang Tritunggal dengan melihat perhubungan di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan saya juga telah menyediakan satu siri renungan dari Injil Yohanes dalam YouTube channel saya ya, yang saudara boleh rujuk untuk pembelajaran Alkitab Anda. Ya saudara, inilah kunci utama untuk kita memahami Tritunggal, yaitu dengan kita memahami perhubungan di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes, Yesus banyak berbicara tentang perhubungannya dengan Allah Bapa. Namun, tidak semua orang dapat menerima dan percaya apa yang dibicarakan Yesus, terutamanya orang-orang agama Yahudi. Karena mereka menganggap Yesus itu adalah anak tukang kayu, maka adalah manusia biasa dan bukan anak Allah. Maka Yesus mendapat banyak tentangan dari golongan yang tidak percaya, yang mengatakan Yesus itu menghujat Allah dan menyamakan diri dengan Allah. Kenapa Yesus banyak berbicara tentang perhubungannya dengan Allah Bapa? Karena Yesus juga mau supaya kita memiliki perhubungan yang sama dengan Allah Bapa, seperti Yesus dengan Allah Bapa, dalam kesatuan perhubungan yang kekal yang tak terputus. Jadi Yesuslah yang menjadi pengantara yang membawa kita kepada Allah. Sebab dengan sendiri kita tidak dapat mengenal Allah. Kita dengan sendirinya tidak dapat datang kepada Allah. Ya, dan ini jelas dicatat dalam Injil Yohanes bab yang pertama dalam ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya saudara, sangat jelas ayat ini berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang dapat mendekati Allah, apalagi mengenal Allah. Maka Allah sendiri harus datang kepada manusia. Dan Allah dapat melakukan itu melalui Yesus. Ya saudara, melalui Yesus yang adalah Tuhan telah datang menjadi manusia. Perhatikan ayat 18 ini mengatakan Yesus adalah anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Bermaksud selama ini Yesus tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa. Tinggal di mana? Tempatnya di mana? Sudah pastinya di surga, di tempat yang bertakhta, ya, ruang Maha Kudus. Bermaksud Yesus dan Allah Bapa adalah setara.
kedua-duanya telah bersama sejak kekekalan masa. Sejak Yesus menjadi manusia, Yesus sudah berada di pangkuan Bapaknya di sorga. Dan saudara, karena Yesus adalah Tuhan dan telah menjadi manusia, Yesuslah yang paling layak menyatakan Allah kepada kita. Sebab Yesus mengenal Allah dan Yesus dapat memperkenalkan Allah kepada kita. Amin. Nah, lihat ayat ini dalam Yohanes 14 ayat 7. Nah, disinilah kata-kata Yesus yang sangat-sangat luar biasa. Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, yaitu mengenal Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Wow. Yesus menyatakan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Seperti mana Yesus berkata, jikalau Anda mau tahu siapa Tuhan, kenal saya dulu, yaitu Yesus. Jikalau Anda mengenal aku, pasti Anda juga mengenal Bapakku. Nah, itulah kata Yesus yang dimaksudkan Yesus. Jikalau Anda mau tahu apa maksudnya, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, lihatlah semua sifat-sifat itu dalam aku, yaitu Yesus. Jikalau Anda mau tahu tentang kasih Allah, lihatlah bagaimana saya mengasihi Anda semua. Ya saudara, Yesus banyak berbicara tentang perhubungannya dengan Allah Bapa. Karena Yesus juga mau supaya kita memiliki perhubungan yang sama ini dengan Allah Bapa. Seperti Yesus dengan Allah Bapa dalam kesatuan perhubungan yang kekal, yang tak terputus. Kita juga boleh memiliki perhubungan seperti itu. Dan saudara, melalui Yesus yang adalah jalan, yang adalah kebenaran dan hidup, perhubungan kita dengan Tuhan yang telah dipulihkan, dan kita dapat mengenal Allah. Dan malah tinggal di dalam Allah. Dan Allah tinggal di dalam kita. Wow. Nah, bagaimanakah ini boleh terjadi? Ini boleh terjadi sekarang karena adanya Roh Kudus. Nah, itulah pribadi ketiga dalam Tritunggal yang menyatukan kita bersama Allah Bapa. Haleluya. Saudara, lihat ayat ini dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya tunjukkan ayat 16 dulu. Ayat 16 ini jelas menunjukkan Tritunggal. Aku inilah Yesus. Yesus akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan mengutus kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, inilah tiga pribadi yang ilahi dalam Tritunggal. Aku, yaitu Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang sekarang menyertai kita dan diam di dalam kita. Dan melalui Roh Kudus, kita dapat lebih mengenal Allah. Amin. Sebab dikatakan dalam ayat yang seterusnya, ayat 17. Tetapi kamu mengenal dia. Wow, saudara. Kamu dapat mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, saudara. Tuhan Allah sendiri hadir dalam hidup kita dan mengambil tempatnya, diam di dalam kita. Jadi adalah sangat penting kita percaya Tritunggal. Sebab hanya apabila Allah adalah Tritunggal, kita dapat menerima keselamatan yang lengkap dan yang sempurna. Yaitu keselamatan itu adalah pekerjaan Allah dan bukan usaha kita. Ingat itu.
hanya Allah yang bekerja, ya. Karena hanya Allah yang bekerja, maka Allah dapat menyempurnakan keselamatan kita. Itulah sebab saya berkata, keselamatan itu bukan usaha kita. Dan melalui keselamatan inilah, sekarang kita dapat mengenal Tuhan dan mendekati Tuhan dengan lebih pribadi. Malah kita dapat mengalami kepenuhan Allah dalam hidup kita. Wow, Allah bukan lagi pribadi yang jauh di surga tempat taktanya. Tetapi Allah itu adalah pribadi yang sekarang duduk diam dalam hati kita. Begitu personal sekali Tuhan itu sekarang. Ya saudara, untuk memahami Tritunggal, kita harus melihat perhubungan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Inilah juga yang dialami oleh murid-murid Yesus sendiri, ya saudara. Tuhan Yesus tak pernah memakai istilah Tritunggal. Yesus hanya berbicara tentang perhubungannya dengan Allah Bapa. Dan murid-murid Yesus percaya. Dan karena mereka percaya, mereka juga telah mengalami keselamatan itu. Mengalami kepenuhan dan kepribadian Allah dalam hidup mereka. Dan itulah yang mereka saksikan. Itulah yang mereka beritakan kepada dunia mereka. Selepas kebangkitan dan keberangkatan Yesus kembali ke surga. Mereka memberitakan keselamatan, mereka memberitakan kepenuhan dan kepribadian Allah yang mereka telah alami. Dan saudara, Anda juga boleh mengalami keselamatan, kepenuhan, dan kepribadian Allah bila kita beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang layak disembah, dipuji dan ditinggikan. Kami agungkan namamu Bapa. Engkau Allah yang tahu akan segala-galanya tentang kami. Engkau Allah yang tahu akan kehidupan kami, masalah kami, pergumulan setiap orang, keperluan setiap orang Engkau tahu. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang pribadi. Engkaulah Allah penyelamat kami dan pelindung kami yang setia. Pertolongan dari Allah adalah tepat pada waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ya Bapa, kami sangat bersyukur karena sekarang kami dapat mengenal Engkau sebagai Allah yang pribadi dalam hidup kami. Dan kiranya pengenalan ini akan membawa kami lebih merindukan Engkau setiap hari. Dan kami mau lebih mengenal Engkau dan mendekat kepada Allah Bapa. Hanya dekat kepada Bapa kami ada ketenangan dan kedamaian. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Amin.